Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Pas skrip video ini dibikin, harga Bitcoin nyaris banget tembus 2 miliar rupiah. Aku mau ngucapin selamat ya buat kamu yang selama ini udah nontonin video Ngomu tentang Bitcoin. Dari harganya masih 300 jutaan, 500 jutaan, 700 jutaan, sampai tembus 1 miliar. Ngomu cukup rutin ya angkat video tentang Bitcoin dan juga rekomendasiin kamu buat investasi. Dan gak cuma ngasih rekomendasi aja, tim Ngomu juga sebenarnya bikin eksperimen kecil-kecilan nih buat terus nyicil Bitcoin dari harganya masih 250 jutaan dan terus beli Bitcoin sampai harganya 1 miliar. Dan dari eksperimen itu, kita berhasil ngumpulin sekitar 1 Bitcoin lebih dengan rata-rata harga 532 juta rupiah. Lumayan ya, dari eksperimen ini aja, tim Ngomu udah floating profit sekitar 1,5 miliar. Nah, pertanyaannya sekarang, sampai kapan sih harga Bitcoin ini terus naik? Kenapa ya tim Ngomu bisa tahan buat nyicil terus nggak jual Bitcoinnya sama sekali? Apa nggak takut gitu Bitcoin harganya tiba-tiba jatuh? Oke, di video kali ini, aku mau jelasin beberapa indikator analisis yang bisa menjawab semua pertanyaan itu. Indikator ini didasari sama perhitungan matematis yang bisa kamu verifikasi sendiri ke websitenya. Tapi sebelum kita bahas indikatornya, aku mau jelasin dulu nih tentang pola pergerakan harga Bitcoin selama beberapa tahun terakhir ini. Kita lihat bareng-bareng ya. Kalau kita lihat secara garis besar, harga Bitcoin emang cenderung naik. Tapi yang perlu kita perhatiin adalah sebuah penurunan harga secara signifikan yang kayak gini, yang bisa terjadi selama 1-2 tahun ke depan. Nah, kalau aja kita bisa dapetin tanda-tanda kapan terjadinya penurunan besar ini, maka kita bisa tetap tenang buat terus berinvestasi Bitcoin. Bahkan bisa ngelakuin aksi jual atau take profit pas zona harga udah nunjukin gejala-gejala awal tanda penurunan. Sekarang yuk kita mulai bahas indikator yang pertama, namanya P-Cycle. Indikator ini sebetulnya udah beberapa kali ya dibahas sama tim Ngomu, karena memang indikator ini terbukti akurat banget ngelacak harga puncak Bitcoin, dan sekaligus nandain harganya bakal ngalamin koreksi panjang selama 1-2 tahun ke depan. Sekarang kamu perhatiin deh garis yang hitam ini nunjukin pergerakan harga Bitcoin dari tahun ke tahun. Terus kamu bisa lihat juga ada 2 garis yang bersilangan warna hijau dan kuning. Nah, 2 garis ini adalah garis rata-rata harga. Yang satu garis nunjukin rata-rata harga 111 hari terakhir, dan yang satu lagi itu nunjukin rata-rata harga 350 hari dikali 2. Berdasarkan pola harga di masa lalu, setiap kali 2 garis ini bersilangan satu sama lain, hal ini nunjukin harga Bitcoin udah mencapai titik puncak dari siklusnya, dan siap buat ngalamin koreksi. Cara baca indikator ini gampang banget. Cukup pantau aja tiap kali garis EMA kuningnya nempel atau motong garis EMA hijau ke atas. Ngeliat dari tahun 2013 terus 2017 sampai tahun 2021, indikator ini akurat banget dalam memprediksi titik puncak harga Bitcoin. Artinya apa? Selama 2 garis ini masih jauh dan belum menunjukin tanda-tanda pertemuan, ya kemungkinan besar harga Bitcoin belum mencapai titik harga puncak. Nah, pas kamu nonton video ini, coba kamu cek aja deh di website ini, apakah 2 garis dari indikator P-Cycle ini udah hampir bersilangan, atau bahkan udah bersilangan? Coba kamu tulis di kolom komentar ya. Sekarang yuk kita lanjut bahas ke indikator yang kedua. Namanya adalah 200 Week Moving Average Heatmap. Indikator ini nunjukin apakah harga Bitcoin lagi murah atau mahal, dengan ngitung rata-rata harga Bitcoin selama 200 minggu atau sekitar 4 tahun terakhir. Terus membandingkan harga real time saat ini dengan rata-rata 200 minggu itu. Hasilnya dikasih warna heatmap. Semakin warnanya biru, artinya Bitcoin masih dianggap murah dan layak buat dibeli. Tapi semakin warnanya mulai hijau, kuning, oranye, sampai merah pekat, itu artinya harga Bitcoin udah masuk ke zona harga tinggi alias udah mahal. Nah, saat itulah kamu bisa pertimbangin buat take profit karena harga Bitcoin udah dianggap terlalu mahal. Sekarang yuk kita coba lihat grafiknya. Di sini kita bisa lihat waktu harga Bitcoin mencapai titik puncak tahun 2017. Warna heatmap ini sempat berubah jadi hijau, kuning, sampai merah. Begitu juga waktu tahun 2021 pas Bitcoin nyaris tembus 1 miliar. Heatmap ini juga nunjukin perubahan warna ya. Walaupun memang gak sempat sampai merah warnanya. Nah, sampai video ini dibikin pas harga Bitcoin sekitar 1,9 miliar, grafik ini masih berwarna biru. Artinya belum nunjukin tanda-tanda kita masuk ke zona harga mahal. Tapi bisa jadi nih setelah video ini ditayangin,
grafik heatmap ini mungkin udah berubah warna. Coba deh sekarang kamu cek di websitenya. Apakah heatmap ini udah nunjukin tanda-tanda perubahan warna? Kalau udah berarti harga Bitcoin udah mulai nunjukin gejala kemahalan. Dan kamu udah bisa nih mulai pertimbangin buat take profit sebelum Bitcoin ngalamin koreksi harga yang panjang. Oke deh, sekarang kita lanjut lagi ke indikator yang ketiga. Namanya Bitcoin Investor Tool, 2-Year Moving Average Multiplier. Indikator ini dibikin dengan ngebandingin harga Bitcoin real time saat ini dengan rata-rata harga 2 tahun terakhir. Jadi secara matematis, grafik ini nunjukin nih rata-rata harga Bitcoin selama 2 tahun, terus garis rata-rata itu dikali 2. Jadi terbentuk deh 2 garis paralel kayak gini yang warna hijau dan merah. Cara bacanya, kalau harga Bitcoin ada di bawah garis hijau, artinya harga Bitcoin lagi murah banget dan layak buat dibeli untuk investasi. Sementara kalau harga Bitcoin ngelewatin garis merah ke atas, itu artinya harga Bitcoin udah dianggap kemahalan, dan saat itulah harga Bitcoin udah mencapai zona jual, atau udah saatnya kita bisa pertimbangin buat take profit. Nah, pas video ini dibikin, harga Bitcoin belum mendekati garis merah itu, jadi kemungkinan besar Bitcoin belum akan ngalamin koreksi signifikan dalam waktu dekat. Nah, pas kamu nonton video ini, bisa jadi kondisinya udah berubah ya, coba kamu cek sendiri. Sekarang kita masuk ke indikator yang terakhir, namanya terminal price. Terminal price ini adalah pendekatan buat ngelihat perkiraan harga wajar Bitcoin dilihat dari aktivitas nyata di jaringannya. Dasar perhitungannya adalah dengan ngamatin berapa lama sih investor Bitcoin nyimpen Bitcoin mereka di wallet kripto, berapa banyak yang udah dipindahin ke exchange, dan berapa jumlah Bitcoin yang beredar saat ini secara real time. Semua data itu diambil langsung dari catatan di blockchain. Nah, menariknya nih, terminal price ini digambarin dengan grafik upper band warna merah yang floating di atas grafik harga Bitcoin. Dan ketika harga Bitcoin udah mendekati atau mencapai garis terminal price, itu tandanya para investor besar mulai mindahin Bitcoin mereka buat dijual secara besar-besaran ke pasar terbuka. Dan sekaligus jadi alarm peringatan buat segera mulai take profit. Karena kemungkinan besar Bitcoin bakal ngalamin koreksi panjang selama 1-2 tahun ke depan. Nah, lagi-lagi, kita bisa lihat ya pola historisnya di grafik ini, di mana harga Bitcoin nyentuh terminal price di saat harganya emang udah mencapai zona puncak. Dan pas video ini dibikin, harga Bitcoin masih belum mencapai garis terminal ini. Oke deh, itu dia 4 indikator yang bisa kamu pakai buat memprediksi kapan ya harga Bitcoin bakalan berhenti naik. Jadi buat bisa menjawab sampai kapan harga Bitcoin ini masih bisa terus naik, jawabannya ya tergantung. Sampai kapan indikator yang udah teruji akurasinya itu nunjukin gejala-gejala di mana Bitcoin udah mencapai zona puncak harga. Dan selama indikator-indikator yang udah teruji secara matematis ini belum nunjukin tanda-tanda kalau Bitcoin udah mencapai titik jenuh, ya aku sama tim Momo bakal tetap terus beli dan investasi di Bitcoin. Dan itulah kenapa waktu harga Bitcoin 250 jutaan, iya kita beli. Pas harganya naik ke 400 juta, 500 juta, bahkan sampai 1 miliar pun, waktu itu kita tetap terus beli dan gak kepikiran buat jual sama sekali. Karena ya kita tahu dari indikator-indikator kayak gini, harga Bitcoin itu masih belum ada tanda bakal menuju bearish market atau penurunan harga signifikan jangka panjang. Dan waktu yang tepat buat kita take profit itu ya ketika indikator kayak P-Cycle udah bersilangan, atau ketika harga heatmap udah berubah jadi kemerahan, atau ketika harga Bitcoin udah mendekati garis merah di investor tool maupun terminal price. Sebetulnya nggak perlu sampai semua tanda itu terjadi ya. Kalau seenggaknya ada 2 atau 3 indikator tadi udah ngasih pertanda, sebetulnya bisa jadi itu sinyal buat kamu untuk take action. Karena inget ya, di sini kita bukan lagi nyari pucuk harganya Bitcoin buat take profit maksimal. Karena hampir mustahil gitu buat kita bisa tahu itu. Tapi seenggaknya kita tahu kalau Bitcoin udah sampai di zona harga yang cukup ideal buat take profit secara bertahap. Nah, sekarang buat kamu yang masih baru mulai belajar tentang Bitcoin dan industri kripto, aku punya kabar menarik nih buat kamu. Jadi aku dan tim Ngomu baru aja ngerilis 4 ebook yang berisi panduan lengkap buat paham Bitcoin dari nol. Di ebook ini kamu bakal belajar banyak indikator tools buat bisa analisis harga Bitcoin kayak di video ini. Selain itu, semua pertanyaan kamu tentang Bitcoin juga bakalan terjawab dalam satu ebook ini. Kayak gimana sejarahnya, apa fungsinya, gimana cara kerjanya, dan tentunya gimana sih cara kita bisa dapetin keuntungan dari Bitcoin. Selain paham tuntas tentang Bitcoin,
Tim Ngomo tuh juga bakalan bahas 12 aset kripto yang wajib kamu pelajari supaya kamu bisa paham nih garis besar ekosistem kripto yang luas banget. Karena sebetulnya ada ribuan aset kripto yang seringkali bikin bingung dan sebetulnya mungkin gak terlalu penting juga buat kamu pelajari. Nah, di ebook ini Tim Ngomo udah ngerangkum 12 aset kripto yang perlu kamu pahamin buat bisa ngerti garis besar industri dan ekosistem kripto. Selain itu, kita juga bahas berbagai cara cari cuan di kripto selain dari trading. Gimana tingkat risikonya bisa kamu sesuaiin ya sama kondisi keuangan kamu. Dan terakhir, kita juga bikinin kamu peta belajar kripto yang berisi ratusan link sumber belajar yang udah kita urutin secara bertahap. Dari level dasar sampai ke tingkat lanjutan. Pokoknya kamu tinggal ikutin aja deh urutan link belajarnya buat bisa paham dunia kripto dari nol sampai punya pemahaman yang mendalam. Gak cuma tahu naik turun harganya doang. Nah, 4 ebook ini kita bundling jadi satu paket belajar yang bisa kamu dapetin di website ngomo.id dengan harga yang sangat terjangkau. Semoga videonya bermanfaat ya, dan kamu bisa belajar lebih dalam dari 4 ebook yang kita bikin. Karena semua ilmu Tim Ngomo himpun selama bertahun-tahun kita jelasin sedetail-detailnya di situ. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.